Pada malam hari tanggal 27 Juli 2018, bos mafia bernama Mikhail Khachaturian berusia 57 tahun ditemukan tewas di tangga gedung apartemennya di Jalan Raya Altuvevskoye di Moskow dengan beberapa luka tusuk dan sayatan di dada serta di leher yang diduga tewas dieksekusi. Namun apa yang benar-benar mengejutkan adalah pengeksekusian tersebut dilakukan oleh ketiga anak perempuan Mikhail sendiri yang masih berusia remaja. Dalam kasus ini, menyoroti bagaimana tindakan kekerasan, penindasan, dan pelecehan yang telah dialami oleh ketiga remaja putri tersebut selama bertahun-tahun, yang membuat mereka menderita secara fisik maupun mental, sehingga mengarah pada tindakan pembalasan atas kekerasan yang telah mereka terima. Kakak beradik yang ingin mengakhiri penderitaan mereka, inilah kisah Khachaturian bersaudara. Aurelia Dunduk bertemu calon suaminya, Mikhail Khachaturian pada tahun 1996 di Moskow. Mikhail berasal dari keluarga etnis Armenia dan juga merupakan seorang bos mafia dengan tubuh besar dan sifat temperamen yang sering kali melakukan kekerasan terhadap Aurelia yang merupakan calon istrinya yang saat itu masih berusia 19 tahun. Aurelia menikah dengan Mikhail tetapi dengan air mata yang menetes karena penyesalan dan jauh dari rasa bahagia. Dalam rumah tangganya, mereka dikaruniai 4 orang anak. Anak pertama merupakan seorang anak lelaki yang diberi nama Sergei Khachaturian dan ketiga anak perempuan yang bernama Kristina, Angelina, dan Maria. Dalam kehidupan keluarganya, Mikhail sering memarahi dan memukuli istrinya, bahkan ketika kerabat atau teman-temannya hadir berkunjung ke rumah mereka. Anak lelakinya pun tak luput dari kekerasan ayahnya yang kerap ditindas dan dipukul dengan keras karena alasan pendidikan. Setelah anak laki-lakinya lulus dari sekolah menengah, Mikhail mengusirnya sehingga anak lelaki itu harus tinggal bersama nenek dari pihak ibunya. Selama 20 tahun pernikahan mereka, pada tahun 2015, Aurelia yang tidak tahan dengan sikap Mikhail, akhirnya memutuskan untuk berpisah. Mikhail kemudian mengusir Aurelia dan melarangnya untuk bertemu dengan ketiga putri mereka, dengan mengancamnya bahwa dia akan dieksekusi ketika berani untuk bertemu dengan putrinya. Namun setelah perpisahan orang tuanya, akan menjadi awal buruk bagi nasib ketiga anak perempuan tersebut yang tinggal bersama ayahnya. Kristina, Angelina, dan Maria, yang sudah berusia remaja, setelah tidak tinggal bersama ibunya, kini mulai mendapat perlakuan kekerasan oleh ayahnya dan mereka dilarang untuk menghubungi ibu mereka. Mikhail menjadi kecanduan pil tidur dan mengonsumsinya secara berlebihan sehingga menyebabkan perubahan dramatis dalam suasana jantung yang mengakibatkan kemarahannya semakin sulit terkendali. Beberapa kali ia memukul putrinya sendiri dan menyuruh mereka untuk melakukan semua pekerjaan rumah dengan keras. Tetangga, guru, teman-teman ketiga putri itu, serta ibu mereka, mengetahui bahwa Mikhail sering berperilaku kasar terhadap putri-putrinya. Aurelia yang khawatir dengan nasib ketiga putrinya, melaporkan kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian, namun tidak mendapat tanggapan serius pada permohonan tersebut. Polisi di Rusia biasanya memperlakukan kasus KDRT sebagai masalah keluarga dan memberikan sedikit atau tidak ada bantuan sama sekali. Dalam hukum pidana Rusia, pelanggar yang pertama kali memukul anggota keluarga, tetapi tidak cukup parah hingga membuat mereka dirawat di rumah sakit, hanya akan dikenakan denda atau maksimal kurungan penjara hingga 2 minggu saja. Dalam hal ini, ibu ketiga putri itu, bahkan teman-teman dan tetangganya yang sangat khawatir terhadap kondisi remaja-remaja tersebut, tidak dapat berbuat banyak karena kurang kuatnya undang-undang yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga. Apalagi Mikhail yang diketahui adalah seorang bos mafia, mempunyai hubungan dekat dengan kepolisian setempat. Mikhail adalah seorang ayah yang semestinya menjadi pelindung bagi putri-putrinya, malah menjadi sosok yang menakutkan.
Alih-alih melindungi, Mikhail memperlakukan anak-anaknya layaknya seorang budak. Berawal dari kekerasan fisik yang ia lakukan, berkembang menjadi kekerasan moral yang berdampak pada kesehatan mental. Biadabnya, Mikhail mulai melakukan pelecehan terhadap putrinya. Sang ayah memaksa mereka melakukan tindakan seksual yang bertentangan dengan keinginan mereka. Selama bertahun-tahun Mikhail memaksa putri-putrinya secara bergantian untuk memuaskan nafsunya. Salah satu dari saudara perempuan tersebut sampai mengalami trauma sehingga mencoba untuk mengakhiri hidupnya setelah dipaksa untuk mengemut batang dari ayahnya, tetapi berhasil dilarikan ke rumah sakit sehingga membuat nyawanya bisa terselamatkan. Sampai pada tahun 2018, penindasan yang dialami oleh ketiga remaja putri itu semakin menjadi-jadi. Mikhail menetapkan aturan yang harus dilakukan anak-anaknya. Ia menuntut agar ketiga putrinya selalu ada dan siap datang saat ia memanggilnya. Mikhail memiliki bel khusus yang dia bunyikan saat ingin memanggil putrinya. Saat bel itu dibunyikan, salah satu dari putrinya harus segera berlari untuk menghampiri ayahnya siang dan malam, melakukan apapun yang ia perintahkan seperti membawakan air, makanan, dan keperluan lain-lain, bahkan hal-hal sepele seperti membukakan jendela kamarnya. Ketiga putrinya harus melayani Mikhail setiap saat seperti seorang budak. Mereka tidak dapat memberitahu ibu mereka tentang situasi yang semakin menekan karena ayahnya mengancam akan memperlakukan mereka lebih keras lagi. Maria dan Angelina bersekolah di kelas yang sama, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, mereka hampir tidak pernah diizinkan bersekolah karena sang ayah selalu memaksa mereka untuk memenuhi segala yang dia perintahkan. Para saudari itu terisolasi di dalam apartemen dengan siksaan, terus-menerus ditindas, bahkan sering diancam dengan senjata. Pihak sekolah yang mencoba berbicara dengan gadis-gadis itu tentang situasi keluarga mereka, dan juga tetangga dan guru di sekolah, sulit untuk ikut campur terlalu jauh dan tidak memberikan dukungan yang berarti. Selain itu, beberapa kerabat dan teman Mikhail Khachaturian membelanya dan menegaskan bahwa tuduhan pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga hanyalah provokasi, dan mengatakan bahwa ketiga putrinya hanya berbohong tentang pemukulan untuk memfitnah ayah mereka. Namun segala perlakuan kasar yang remaja-remaja putri itu terima dari ayahnya menjadi sebuah titik balik ketika mereka sudah merasa di puncak keputusasaan. Pada tanggal 27 Juli 2018, Mikhail Khachaturian kembali ke apartemennya setelah menjalani perawatan medis di pusat psikiatri karena gangguan syaraf akibat mengonsumsi pil tidur secara berlebihan. Di apartemennya, Mikhail kembali memarahi dan menghukum ketiga putrinya karena mengeluarkan biaya tambahan untuk keperluan rumah saat dia sedang dirawat di rumah sakit dan dianggap tidak membersihkan apartemen dengan benar. Pada sore hari, Mikhail memanggil ketiga putrinya masuk ke dalam kamarnya, lalu mengunci pintu kamar itu, kemudian mulai mengumpat dan memukuli anak-anaknya. Lalu setelah memukuli mereka, Mikhail menyemprotkan cairan gas merica ke wajah anak-anaknya satu persatu. Setelah diberi hukuman, mereka bertiga kembali ke kamar mereka yang biasa ia tempati untuk tidur bersama. Saat sampai di kamar mereka, kakak tertua yang berusia 19 tahun yaitu Kristina, jatuh pingsan di tempat tidur dan kehilangan kesadaran akibat keracunan gas dalam dosis besar, karena cairan merica yang disemprotkan ke wajahnya membuat dia mengalami serangan asma. Kemudian Angelina dan Maria, yang khawatir akan kesehatan kakak perempuannya dan sudah tidak tahan dengan perlakuan kekerasan, akhirnya memutuskan untuk balas dendam terhadap ayah mereka. Pada malam hari pukul 7, ketika Mikhail tertidur di kursi rebahannya, Angelina dan Maria menyerangnya dengan memukulnya menggunakan palu dan pisau berburu. Mikhail yang terbangun dengan kaget, mencoba membela diri dengan melawan kedua putrinya. Dengan postur badan yang besar dan tenaga yang lebih unggul dari kedua putrinya, Mikhail dapat membalikkan situasi dan memojokkan kedua remaja itu. Kristina yang masih pingsan di dalam kamar, seketika terbangun karena mendengar teriakan di balik pintu kamar. Saat berlari ke ruang tamu, dia melihat Angelina dan Maria berjuang dengan keras melawan ayahnya.
Karena yakin kedua saudara perempuannya sudah terpojok dan dalam bahaya, Christina menyambar botol semprotan merica dari meja di dekatnya, lalu menyemprotkannya dengan panik ke arah wajah ayahnya untuk melindungi adik-adiknya. Bingung karena semprotan merica dan kehilangan banyak cairan merah, Mikhail berjalan tertatih-tatih menuju ke tangga untuk keluar dari apartemen. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Angelina, putri tengah yang berusia 18 tahun, mengambil pisau dari tangan Maria lalu berlari menyusul Mikhail. Angelina menerjang Mikhail dengan menusuknya sekali di jantung, yang membuat pria berusia 57 tahun itu seketika tewas di tangga apartemennya. Setelah mengetahui ayahnya sudah tidak bernyawa, salah satu dari saudari itu menelpon polisi dengan memperkenalkan dirinya sebagai Angelina, dan menjelaskan sambil menangis bahwa ayahnya telah menyerangnya saat sedang berada di bawah pengaruh obat penenang dalam dosis tinggi, dan bahwa dia telah mengeksekusinya untuk membela diri. Polisi menemukan jasad Mikhail dengan 30 luka tusuk yang diantaranya berada di leher, lengan, dan di dada. Selama penggeledahan, polisi menyita banyak senjata dari apartemen Mikhail Khachaturian berupa sebilah pisau, palu, busur silang, pistol, 2 senapan laras panjang, 16 peluru, dan 16 anak panah, serta semprotan gas cairan merica. Keesokan harinya ketiga putrinya yaitu Christina umur 19 tahun, Angelina 18 tahun, dan Maria 17 tahun, ditangkap atas dugaan pengeksekusian terhadap Mikhail Khachaturian. Ketika diinterogasi, mereka mengakui perbuatan pengeksekusian dan mengungkapkan alasan melakukan kejahatan karena ayahnya yang sering kali melakukan kekerasan kepada mereka sehingga menyebabkan penderitaan moral dalam waktu yang lama. Pada tanggal 29 Juli, mereka didakwa dengan pengeksekusian tanpa keadaan yang memberatkan. Tetapi kesaksian kerabat ketiga saudara itu terutama ibunya, membenarkan bahwa Mikhail telah memukul dan mempermalukan ketiga putrinya, dan juga melakukan kekerasan moral dan pelecehan seksual terhadap mereka selama bertahun-tahun, dengan menyertakan bukti bekas-bekas luka yang terdapat di tubuh putrinya. Berita tentang pengeksekusian itu dengan cepat menyebar ke seluruh Rusia, yang membuat para aktivis hak asasi manusia dan rakyat Rusia menyoroti kasus tersebut dan berpendapat bahwa ketiga remaja putri itu bukan penjahat, melainkan korban, terutama karena tak ada cara lain bagi mereka menerima bantuan untuk melindungi diri dari ayah mereka yang kejam. Lebih dari 300.000 tanda tangan dikumpulkan dalam sebuah petisi, guna meminta agar mereka segera dibebaskan. Selain itu, Mikhail Khachaturian berulang kali dilaporkan ke polisi, tetapi setelah kejadian tersebut, lembaga penegak hukum membantah bahwa mereka tidak menerima pengaduan tersebut baik melalui hotline maupun ke kantor polisi setempat. Namun laporan-laporan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti karena adanya dugaan bahwa Mikhail mempunyai banyak relasi dengan kepolisian dan jaksa setempat. Lalu dalam pemeriksaan psikiatris, ketiga perempuan muda itu hidup dalam isolasi dan mengalami gangguan mental PTSD. Tetapi kejaksaan bersikeras bahwa pengeksekusian ini direncanakan. Ketika sang ayah tidur, para remaja itu merancang aksi mereka, mengambil pisau dan motif mereka adalah balas dendam. Jika terbukti bersalah, ketiganya bisa dihukum hingga 20 tahun penjara karena tuduhan pengeksekusian dengan Angelina memegang martil, Maria membawa pisau, dan Christina dengan semprotan merica. Namun pihak pengacara mengatakan pengeksekusian itu adalah tindakan bela diri atas apa yang mereka terima dalam jangka waktu yang panjang, dan banyak dari masyarakat Rusia yang mengharapkan kebebasan terhadap para saudari itu, namun banyak juga yang berpendapat bahwa pelaku pengeksekusian harus tetap dihukum. Sudah 6 tahun berlalu hingga saat tayangan ini dibuat, kasus ini masih berjalan dengan berbagai perdebatan. Semoga secepatnya bisa terselesaikan secara adil, mengingat apa yang telah mereka lalui meninggalkan trauma yang begitu dalam. Terima kasih telah menyempatkan untuk menyimak tayangan ini. Semoga kita selalu terhindar dari segala bentuk kejahatan dan perilaku yang di luar batas kemanusiaan. Jika ada dari kalian yang saat ini mengalami hal serupa,
Walaupun sulit, beranilah untuk berbicara kepada siapapun yang mungkin bisa membantu kalian, karena percayalah, masih banyak orang-orang baik yang siap mengulurkan tangan untuk membantu. Jangan biarkan kekerasan berlanjut begitu lama karena hanya semakin memperburuk keadaan. Jika ada dari kalian yang sedang dalam kondisi tertekan akibat kekerasan dalam rumah tangga dan tidak ada tempat untuk mengadu, segera hubungi hotline yang tercantum di deskripsi video. Sekali lagi terima kasih, dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.